Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu 'alaihi wa alihi wa sallama ma min 'amin illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Wa qala an-nabiyyu sallallahu 'alaihi wa alihi wa sallama man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan kepada Bapak Kepala Desa Rintik yang tadi sudah memberikan sambutannya, apresiasinya atas terlaksananya Majelis Rintik bersalawat malam hari ini. Mudah-mudahan dengan keberkahan ini majelis, khususnya masyarakat yang ada di Desa Rintik ini terpelihara semuanya daripada bala dan musibah, amin. Usahanya diberikan keberkahan, amin. Anak keluarganya diberikan keberkahan, amin. Dan semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat dalam taat kepada Allah, amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan juga guru kita bersama yang sudah tadi bersenandung memimpin kita bersalawat, mengajak kita untuk bersenandung mengingat, memuji kepada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu akhina fillah Ustaz aslinya Kang, taunya Kang Amin aja ini. Ustaz Muhammad Amin kan tak aslinya Fathul Amin atau biasa masyhurnya dengan Kang Amin. Kita doakan Kang Amin mudah-mudahan sehat selalu, amin. Mudah-mudahan selalu bisa memimpin selawat, amin. Juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan kepada unsur muslimat, baik dari kepolisian, mungkin daripada Koramil ya, Kapolsek ataupun mewakili dan ramilnya dari kecamatan Bebulu ya, masuk kecamatan Bebulu ini. Kecamatan Bebulu yang sudah hadir duduk bersama pada malam hari ini di atas panggung ini, juga yang sama-sama kita muliakan, kita hormati bersama perwakilan anggota DPRD Kabupaten Pasir ya, zona Kecamatan Longkali, yakni saudara kami yang ada di sebelah ini, Bapak Abdul Aziz artinya ya, Bapak Abdul Aziz yang sebentar lagi insya Allah mau dilantik ini kabarnya, insya Allah 98-nya. Mudah-mudahan biar sehat selalu lah, mudah-mudahan, dan menjadi jembatan, menjadi wasilah aspirasi masyarakat, mudah-mudahannya. Kita doakan beliau mudah-mudahannya sehat selalu, amin ya rabbal. Demikian juga kepada para ulama, tokoh-tokoh agama yang hadir di sini, yang kami tidak bisa sebutkan nama pian-pian semuanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami dan ta'zim kami, ikraman kami kepada panjenengan semua, juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah atas karunia dan rahmat Allah pada malam hari ini, malam tanggal 1 Zulhijjah 1 Muharram, malam 1 Muharram 1446 Hijriah. Atas takdir dan kuasa Allah, kita semuanya bisa dikumpulkan di sini di satu majlis yang insya Allah aku yakin majlis ini adalah majlis yang baik, majlis yang membawa keberkahan, majlis yang membawa nafahat, majlis yang insya Allah menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila hati Nabi senang,
harapan nanti kita di akhirat kiamah besar untuk mendapatkan syafaat daripada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, yang duduk tadi sudah melantunkan salawatnya, mudah-mudahan kelak semuanya kita di yaumil kiamah mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad. Amin. Amin. Dan kelak semuanya kita nanti dikumpulkan Allah bersama Nabi Muhammad di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Seiring dengan waktu bergesernya matahari, berputar, bulan juga berputar di porosnya masing-masing, terjadi silih pergantian antara waktu ke waktu, hari ke hari, berubah menjadi minggu ke minggu, kemudian bulan ke bulan, dan berubah menjadi tahun. Ya, tidak terasa 1445 Hijriah sudah kita tinggalkan dan tidak akan pernah kita temui lagi untuk selamanya jamaah. Jadi malam hari ini kita menyambut 1446. 1445 sudah lewat, tidak bisa kita ulang lagi. Ya, tidak bisa diulang lagi. Seperti seseorang pergi ke tepi sungai, dia sentuh itu air yang mengalir di sungai. Sentuhan yang pertama dia sentuh, sentuhan kedua bukan air yang disentuh pertama tadi. Demikianlah kurang lebih gambaran daripada usia ini. Semahal apapun mobil, semahal apapun emas, semahal apapun permata, pasti ada orang yang membelinya jika ada yang menjualnya. Tapi ada satu barang yang sangat mahal, kenapa? Tidak ada yang menjualnya dan tidak ada yang mampu membelinya. Apakah itu? Itulah yang disebut dengan umur atau usia. Umur atau usia itu sesuatu yang teramat mahal, tidak bisa dibeli dan tidak akan pernah ada orang yang bisa menjualnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah pergantian tahun yang umum, yang Masehi, misalnya contoh 2024 akan berakhir, masuk 2025 misalnya, ataupun yang punya umat Islam sendiri malam hari ini 1445 akan berakhir, masuk 1446. Hadirin yang dirahmati Allah, itu gambarannya adalah cadangan umur yang Allah sediakan kepada kita, stok umur yang Allah berikan kepada kita itu makin menipis dan makin berkurang. Ketika ada perusahaan umum, perusahaan daerah atau PDAM, ya, urusan air, contohnya di masjid ini kekurangan air, habis bisa telepon sama Pak Kadis, datang supply, bawa tangki, maka akan terisi itu bak air yang ada di masjid ini. Namun ketika umur kita berkurang, dengan supply apa kita bisa menambah? Tidak akan bisa, hadirin. Maka dari itu, sekali lagi bersyukur kita di malam tahun baru ini adalah malam awal mau memasuki 1446 ke depan. Dimulai dengan kebaikan, diawali dengan kebaikan, kita berharap terus kebaikan ini berlanjut sampai akhirnya nantinya kita tutup usia dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dengan berkah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diakhiri umur kita semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ustaz ceramahnya singkat saja. Disebutkan ada seorang ulama ahlul hikmah namanya Imam Khatim Al-Asam. Imam Khatim Al-Asam ini seorang ulama hikmah. Perkataannya itu sesuai dengan realita kebenarannya. Tidak semua ulama mencapai taraf itu ahlul hikmah. Ahlul hikmah dikatakan ulama man yaqulu yuwafiqul haqq. Seseorang yang apabila berbicara, apabila dia berkata-kata, maka ucapan dan perkataannya itu sesuai dengan realita kebenaran di lapangan. Beliau Imam Khatim Al-Asam mengatakan begini, arba'atun la ya'rifu qadraha illa arba'atun. Ada empat perkara yang nilainya, harganya empat perkara itu tidak bisa diketahui kecuali dengan empat perkara. Yang pertama,
Yang pertama satu, masa muda. Berapa sih nilainya masa muda? Berapa sih harganya masa muda itu? Ya, tidak tahu nilainya kecuali ketika dia sudah menjadi seorang suyo, seorang yang tua. Jadi masa muda ini tidak tahu nilainya, berapa harganya. Makanya tidak sedikit anak muda yang ketika sudah tua menyesal. Kenapa dulu aku tidak bekerja? Kenapa aku dulu tidak sekolah? Kenapa dulu aku tidak menuntut ilmu? Sudah tua menyesal. Jadi masa muda yang sekali-sekalinya Allah berikan ini tidak akan terulang. Para pemuda yang ada di sini, gunakan masa muda ini dengan sebaik-baiknya. Karena masa muda ini tidak akan terulang dua kali. Akan menyesal ketika sudah tua karena salah menggunakan masa muda. Masa muda ini masa keemasan, masih semangat, pikirannya masih jernih, semangatnya masih tinggi, ya, masa muda nih, jadi dipergunakan. Malam hari ini alhamdulillah, kalau kita lihat pemuda-pemuda yang ada di hadapan ini, dan inilah bayangan ke depan bagaimana keadaan agama kita khususnya, bagaimana ke depan Kabupaten Pasir, bagaimana ke depannya Kabupaten Penajam Pasir Utara ini, segala lini dan aspek itu berada di tangan mereka para pemuda. Subhanallah, Rijalul Ghadi, pemuda hari ini pemimpin di masa akan datang, baik urusan pemerintah, baik urusan nanti masjid, baik urusan apa lagi, segala macam urusan itu berada di tangan pemuda yang saat ini. Karena yang tua-tua sudah berlalu masanya, maka yang muda yang akan naik. Nah, maka dari itu para pemuda, gunakan masa muda ini dengan sebaik-baiknya, jangan sampai salah menggunakan. Tidak sedikit di luar sana, ya, tidak sedikit di luar sana anak muda kita yang sudah hancur. Dengan sebab apa? Salah satunya adalah yang saat ini bukan rahasia umum lagi, yang namanya narkoba. Kalau kita lihat di sini anak-anak muda nih, perasaan kita aman. Makanya melalui media salawat kepada Nabi ini, di mana-mana berkumpul anak muda. Banyak anak muda yang sudah berubah. Dulu tidak baik menjadi baik. Kenapa? Karena kumpulannya yang baik. Kalau salah kumpulannya ini, maka akan berakibat dampak yang luar biasa bagi anak muda itu. Maka anak-anak muda ini bagus diajak selawatan. Ya, di mana-mana sekarang anak muda, alhamdulillah. Ya, minimal waktu duduk mereka di sini, mereka tidak melakukan sesuatu yang tidak baik di luar sana. Jadi satu, ya, masa muda tidak tahu harganya kecuali sudah tua, baru tahu ternyata masa muda yang dilalui itu sangat mahal harganya. Itu satu. Kemudian yang kedua, kata Imam Khatib Al-Ashab. Yang kedua, ya, perasaan bahagia, ya, tidak tahu kita berapa itu harganya, kesenangan hati ini, kemakmuran batin ini, kecuali kalau kita sudah mendapatkan musibah, kecuali ahlul bala. Jadi di situ afiah itu ada mengartikan itu lebih daripada kesehatan. Afiah, ya, afiah itu bahagia artinya. Afiah lain sehat, ini afiah lebih dalam lagi. Itu tidak tahu nilainya kecuali kalau sudah dapat musibah. Dapat musibah, sesuatu yang tidak diinginkan. Makanya itu ketika ada sehat, ketika ada afiah, syukuri, gunakan di dalam taat dan kebaikan. Maka Allah akan jaga itu afiah, Allah akan jaga itu kesehatan di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kesehatan. Kesehatan juga sangat mahal harganya. Kesehatan sangat mahal harganya. Maka dari itu dipergunakan, dijaga kesehatan. Malam hari ini kita semua kumpul di sini, salah satunya mensyukuri nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Kenapa kita tidak merasa nikmat sehat ini? Karena kita sehat. Tidak sedikit di luar sana, jamaah, orang rela jual kebun. Buat apa? Buat berobat. Ibu-ibu rela lepas gelangnya. Buat apa? Buat beli obat. Rela dia lepas kalungnya buat bayar rumah sakit. Makanya dulu ada ceritanya di Mesir, seorang laki-laki tua ketika selesai dioperasi, selesai masuk di rumah sakit, selesai, ketika notis pembayaran disodorkan kepada beliau, beliau menangis. Luar biasa menangis, bersimbah air mata. Pada dokter bingung, apakah orang yang nggak mampu membayar atas biaya yang sudah ditetapkan di dalam nota pembayaran itu? Beliau diam saja, menangis sejadi-jadinya. Ditanya sama dokter, kenapa menangis? Apakah bapak tidak bisa membayar? Kata si bapak, tidak. Jangankan membayar ini, mungkin rumah sakitnya saya bisa beli. Cuman saya
Kenapa menangis? Berpikir selama ini ternyata begitu mahal kesehatan yang Allah berikan ini nilainya. Sekali aja sakit sudah begini. Selama ini hidupku sudah mungkin 70 tahun berlalu, baru sekali ini aja sakit. Segini mahalnya kesehatan itu. Maka dari itu bersyukur yang Allah berikan kesehatan ini. Wahai saudaraku sekalian, tidak sedikit yang terbaring di rumah sakit, tidak sedikit saudara kita yang cuci darah, tidak sedikit saudara kita saat ini yang lumpuh, tidak sedikit saudara kita yang saat ini stroke, bermacam-macam penyakit apalagi di akhir zaman ini. Maka dari itu pergunakan nikmat sehat di dalam taat ibadah kepada Allah. Allah akan jaga nikmat sehat itu, insya Allah. Andai kata sakit pun, maka tetap tercatat orang itu sebagai nilai ibadah dan pahala selalu mengalir baginya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, seseorang tidak akan tahu harganya sebuah kehidupan kecuali dia sudah mati. Sudah mati semua gambaran apa yang dia kerjakan selama hidup ini ternyata terpampang semuanya. Ternyata setiap aktivitas yang kita kerjakan ada balasannya. Sekecil apapun perbuatan baik Allah tampakkan dan Allah akan balas. Sekecil apapun perbuatan jahat, maksiat yang kita kerjakan, Allah pun tampakkan dan Allah balas. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Hal jasal ihsan ilal ihsan. Jikalau engkau perbuatan yang baik kamu kerjakan, Allah perlihatkan perbuatan baik itu dan engkau akan mendapatkan balasan dari perbuatan baik sekecil apapun. Demikian juga kemaksiatan, demikian juga dosa yang kita kerjakan, sekecil apapun akan diperlihatkan dan ada konsekuensi daripada akibat dosa itu, siksa sudah menunggu. Maka dari itu hadirin sekalian, 1445 sudah berlalu. Kita jadikan sebagai ajang muhasabah. Yang baik kita pertahankan, yang tidak baik mari kita evaluasi. Kita adakan perubahan, kita adakan perbaikan, kita adakan peningkatan. Kalau sudah baik pertahankan, kalau bisa tingkatkan. Kalau yang tidak baik cepat berubah, cepat kita keluar daripada itu. Siapa tahu ini 1446 ini adalah terakhir bagiku hidup di atas dunia ini. Kemudian yang selanjutnya kita jadikan yang ke depan ini kita tatap lebih positif lagi, kita tatap lebih bersemangat lagi dalam segala aspek, utamanya di dalam ibadah. Sadar tidak sadar, paham tidak paham, mau tidak mau, siapapun yang ada khususnya yang hadir pada saat ini, mau yang di panggung nikah, yang di bawah nikah, semuanya wahai saudaraku, makin hari langkah kita makin mendekati yang namanya 1 meter kali 1,5 meter. Itu pasti sudah, siapapun dia. Ya, engkau tidak ingat kepada mati tetap ingat kepada kamu. Kamu lupakan mati, apakah malaikat Israel dia tidak peduli? Tidak. Malaikat Israel siap melaksanakan tugasnya. Maka dari itu hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita malam hari ini sekali lagi atas anugerah, rahmat, karunia daripada Allah kita bisa duduk bersama di dalam majlis yang baik ini, majlis yang membawa kebaikan dan keberkahan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya umur yang panjang dan amal yang baik, amal yang lebih meningkat, amal yang lebih banyak lagi daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini sedikit tausiah yang bisa kami sampaikan melengkapi daripada majlis kita malam hari ini. Mungkin kalau ada khilaf salah daripada ucapan kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kita lanjutkan lagi dengan selawat dan kita bersemangat selawat malam hari ini semuanya. Sekali lagi mudah-mudahan selawat ini disampaikan oleh malaikat yang hadir yang ada di sini, menyaksikan perkumpulan ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tersenyum, beliau senang dengan apa yang dikerjakan umatnya pada malam hari ini di sini, dan itu akan menjadi modal kita untuk mendapatkan syafaat daripada beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.